sih yang membuat abang terinspirasi mengambil judul Pangarasa sebagai judul tugas akhir loh bang? Sempat ada di telinga, kenapa sih harus itu, malu-maluin dong, nah gitu kan, malulah kita Mandailing. Karena diceritakan sisi buruknya gitu, ya. Sebenarnya bukan gitu, ya. Sebenarnya itu untuk inspirasi. Jadi ya, saya mau klarifikasi sebenarnya itu, iya. Mana yang sana aja ya. Saya mau klarifikasi sebagai penulis naskah. Jadi sebenarnya itu untuk mengingatkan kita aja biar jangan buat orang sakit hati, terus biar kita lebih hati-hati juga terhadap fenomena itu. Dan apa ya? Mungkin masih banyak yang nggak tahu, Pangarasa itu bukan cuma di Mandailing adanya. Nah, baru tahu kan? Iya. Kita syuting itu sampai tengah malam loh. Ibu itu berani kita buat begadang. Iya. Tidur. Terus nggak pulang ke rumah tuh bang? Nggak pulang. 7 hari dia nggak pulang ke rumah. 7 hari nggak pulang ke rumah. Di rumah bang demi tidurnya. take film Pangarasa. Film Pangarasa ini. Ya. Gue. Nda ada benang. Songon najo lebih utat tahun deh. Ngana bisa anak son keluar borong ini. Aduk saja rojihin membiari alam. Lagi deh, belum bunuh. Untuk apa kalian ke kampung itu? Bahaya bagi kalian kalau ke sana. Dan dengar-dengar desa itu sedang dikutuk. Iya bang, gimana dengan kondisi ayah? Nongkrong yuk. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya sahabat Start FM, masih bareng aku di sini Sabrina Mora yang masih menemani sahabat Start FM dan menemani Bang Reja juga ya tentunya di program Nongkrong Yuk. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Tadi kita sudah bahas seputar inspirasi dan cara memadukan budaya dengan teknologi dalam dunia film. Tentunya Bang Reja sudah memiliki banyak jam terbang di dunia film, walaupun usia masih berapa tadi Bang? 22 tahun. 23 ya. Tapi jam terbang berapa tahun nih Bang? Jam terbangnya udah jam terbang 40 tahun kayaknya nih. Enggak lah. Tapi jam terbang Bang Reja ini Bang Reja merendah untuk meroket nih sebenarnya. Karena kita kenal Bang Reja itu sudah mulai kapan ya? Mulai tahu di radio, mulai kenal Bang Reja, mulai kenal yang nyanyi jingle radio itu pernah Bang Reja gitu. Berarti di dunia, bukan di dunia film sebenarnya Bang, di dunia entertain ya. Di dunia entertain ini sebenarnya jam terbangnya sudah lumayan cukup banyak gitu ya Bang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di saat ini, di jam terbang yang saat ini, Bang Reja baru saja menyelesaikan satu film yang udah kita bahas-bahas dari tadi, tapi kayaknya sahabat RFM belum ngeh nih ya. Apa sih film yang dibahas, apa sih judulnya, apa sih gitu. Jadi ada satu film yang baru diselesaikan Bang Reja nih. Ini antara fiksi dan fakta ya Bang Reja. Ini berat jawabnya gimana maksudnya? Berat ini jawabnya fiksi atau fakta nih Bang Reja? Karena ini merupakan satu gimana ya, dibilang satu budaya bukan budaya, karena ini buruk kan. Dibilang satu budaya bukan budaya, tapi ini satu hal negatif yang ada di dalam masyarakat Mandailing Natal terkhususnya, dengan judul Pangarasa nih sahabat Star FM. Mungkin sahabat Star FM tahu, terutama yang orang Mandailing Natal ya, tahu Pangarasa itu apa begitu. Tapi diangkat ke dalam suatu film itu jadi
secara saya pribadi ya Bang, setelah tahu film ini ada, itu pertama kali ngelihat dari SW Bang. Ya. Dari SG Instagram Abang, dari Instagram. Itu pertama kali ngelihat judulnya. Syuting film Pangarasa Day One gitu. Dalam hati saya gini Bang, pribadi. Kenapa harus Pangarasa sih gitu. Segitu banyak hal-hal negatif yang bisa diangkat. Kenapa harus Pangarasa yang justru ini mulai dilupakan orang, dan alhamdulillah orangnya sudah nggak ada lagi, bisa dibilang nggak ada ya Bang ya, karena kita jarang dapat kasus yang gitu sekarang ya Bang. Dan bagi saya pribadi aja nih ya Bang ya, kenapa harus Pangarasa gitu tuh? Kenapa harus Pangarasa? Nggak ada judul lain lagi kah selain Pangarasa gitu? Karena Pangarasa di telinga orang Mandailing itu satu hal yang memang sensitif, jelek, buruk, dibenci masyarakat, dan terpinggirkan gitu nih Bang, terpinggirkan nih sebagai Pangarasa. Karena kalau ada misalnya, padahal opung dia yang Pangarasa, sampai ke anak cucunya itu pasti nurun gitu kan Bang, pasti ada satu cap mereka begitu gitu. Walaupun dia dia sudah tidak lagi gitu kan. Jadi ini satu hal yang negatif. Pertanyaannya Bang, apa sih yang membuat Abang terinspirasi mengambil judul Pangarasa sebagai judul tugas akhir loh Bang? Iya betul. Tugas akhir ini kalau diistilahkan di jurusan umum ini skripsi. Sebagai tugas akhir loh Bang. Iya. Dan Abang membawakan ini dan menampilkan ini di depan dosen-dosen Abang yang bukan orang Mandailing begitu. Nah, iya. Apa yang menginspirasi Bang? Jadi sebenarnya itu yang pertama kan saya mau ngangkat film horor. Film horor itu kan tentu harus ada yang hubungannya dengan mistis dan lain-lain. Sebelumnya kan kita udah pernah ngangkat film Sigotapuru. Jadi saya cari lagi nih, ada beberapa kemarin referensi. Yang pertama Roga. Tapi nggak saya angkat. Roga itu bahasa Indonesianya setan ya Bang, salah. Hantu jadi-jadian lah gitu kan. Rogai bilang turu-turuin. Nah, iya. Yang pertama itu kemarin ada kita pikirkan, tapi kita lebih milih ke Pangarasa itu ada dua itu ya alasan. Yang pertama itu daya tarik, kalau kita ucapkan Pangarasa itu daya tariknya itu kuat walaupun itu dicap negatif. Kita kan sebagai orang seni atau yang mau berkecimpung di industri, pasti kita nyari yang rasa penasaran orang paling kuat gitu. Kenapa itu ya? Kenapa harus begitu ya? Gimana sih isinya yang gitu? Ya, kita harus narik pro kontra itu sebenarnya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua itu saya mau menyematkan informasi di situ, walaupun sekarang sudah jarang Pangarasa itu, tapi kita harus tetap hati-hati. Nah, soalnya di beberapa tempat ini mungkin keluarga atau apa ada juga kasus yang kena kemarin. Jadi untuk mengingatkan itu lagi sebenarnya bahayanya itu. Kemudian dan satu pesan lagi itu supaya kita itu jangan membuat orang sakit hati sebenarnya di film ini. Jadi saya nengok film era sekarang itu mudah kali ucapannya itu buat orang sakit hati, mudah kali ucapannya itu buat orang dendam. Jadi saya buat di film ini gara-gara perbuatanmu itu loh gitu, gara-gara perbuatanmu itu makanya aku jadi, jangan usah dibilang jadi apa, jadi gitulah pokoknya gitu. Pokoknya gara-gara dia sakit hati sebenarnya, makanya itu makanya kita angkat. Dia melakukan hal itu ya. Cuman kita lebih ke fenomenanya aja sebenarnya, kita nggak buat si Pangarasa ini jadi pemeran utama. Itu hanya fenomena justru aja. Bukan itu ya Bang? Justru bukan itu. Justru jadi pemeran utamanya. Pemeran utamanya itu justru orang yang sakit kita buat. Dan kemudian ini banyak ini sebenarnya kontra tadi sempat ada di telinga, kenapa sih harus itu, malu-maluin dong, gitu kan. Malulah kita Mandailing. Karena diceritakan sisi buruknya gitu. Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya itu inspirasi. Jadi saya mau klarifikasi sebenarnya itu Silakan kamera. Mana yang sana aja ya. Saya mau klarifikasi sebagai penulis naskah. Jadi sebenarnya itu untuk mengingatkan kita aja biar jangan buat orang sakit hati. Terus biar kita lebih hati-hati juga terhadap fenomena itu. Dan mungkin masih banyak yang nggak tahu, Pangarasa itu bukan cuma di Mandailing adanya. Nah, baru tahu kan? Iya, baru tahu. Di Lampung ada, di tapi Jambi namanya ada. Bukan Pangarasa. Nah, karena beda bahasa, makanya namanya beda. Tapi fenomenanya dan diturunkan sama persis.
sama persis. Iya, harus diturunkan ke anaknya dan lain-lain itu sama persis. Ada di Lampung, di Jambi namanya Upeh, di Sumbar si Hyundai namanya. Oke. Nah itu sebenarnya, jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah malu. Ini merusak nama Mandailing enggak? Bukan. Enggak. Itu sisi negatif yang harus kita hati-hati, makanya dibuat film. Ya, untuk mengedukasi sebenarnya. Untuk mengedukasi dan untuk lebih berhati-hati ini ya. Ya itu. Selama proses film ini nggak mungkin nih sama Star FM nggak ada aktor. Iya. Kita masuk ke bagian aktor nih ya, pengisi film. Bang Reza kan hanya sebagai penulis naskah ya, Bang, dan sutradara lah bisa dibilang. Sinematografer. Dan sukses tidaknya film itu nggak bisa cuma melalui apa tadi, Bang? Sinematografer itu. Sinematografer gitu. Ada peran pasti aktor. harus ada peran aktor, kameramen dan lain sebagainya. Ya. Ada guest star yang bisa, yang saya aja nggak nyangka itu bisa abang undang loh, dan jadi pemeran dalam film abang itu. Pemeran utama loh itu. Itu pemeran utama. Iya, pemeran utama. Itu seorang legenda dan namanya kita nggak usah sebut. Ya. Intinya dia seorang legenda, penyanyi. Ya, sebut aja namanya, nggak apa-apa. Kita sebut aja. Nggak apa-apa. Biar orang lebih penasaran. Oh, ya. Dia ini penyanyi, legenda, lagunya ratusan. Ya. Penggemarnya di mana-mana. Ya. Dia punya teman duet, pasangan duet, Bahraini Lubis, Almarhum Odang. Dia adalah Mas Dhani. Ya. Kenapa bisa Mas Dhani, Bang? Itu satu hal yang bagi saya itu, ketemu Mas Dhani aja itu, Bang. Ya. Sebagai saya nih ya, pecinta lagu-lagu Mandailing, terutama lagu-lagu Odang Mas Dhani, karena saking banyaknya yang menginspirasi dan memberikan pelajaran. Pas saya lihat di Instagram abang, ada Mas Dhani di situ sebagai pemeran utama lagi. Kalau abang bilang, dalam hati saya, wah, berarti ini bukan film sembarangan dong gitu pikirannya. Karena Sampuraga sampai sekarang berapa puluh juta orang yang nonton Sampuraga, itu pemerannya Mas Dhani. Dan itu sukses buat orang nangis. Ya, betul. Dan itu sukses buat orang nangis. Untuk kelas Mandailing Natal, Tapsel ya, Bang. Untuk kelas Tapsel, Mas Dhani merupakan salah satu pemeran yang legenda, bagus, yang memang paling jago dalam pengambilan karakter gitu. Bagus. Walaupun dia selama ini drama action di dalam lagu aja, tapi ini dalam film. Tapi dalam film bagus. Dalam film bagus. Tetap bagus. Tetap gitu. Bagus. Jadi kita nggak terlalu banyak polesnya kemarin. Dan syukurnya ibu itu juga rendah hati gitu. Ya kita ajak. Sebenarnya kenapa kita ajak itu kembali ke tadi daya tarik penonton itu bagaimana. Kita lihat juga respon ibu itu antusias, makanya kita berani narik ibu itu. Kita syuting itu sampai tengah malam loh, ibu itu berani kita buat begadang. Ya, tidur. Terus nggak pulang ke rumah tuh, Bang? Nggak pulang, 7 hari dia nggak pulang ke rumah. 7 hari nggak pulang ke rumah. Di rumah Bang tidurnya. Film Pangarasa. Film Pangarasa ini. Ya. Itu dia. Jadi gimana ceritanya, Bang? Kenapa bisa terpikir Mas Dhani jadi pemeran utama? Nah, jadi itu kan kita butuh pemeran ibu-ibu yang tua, yang anggaplah udah tua lah, kita anggap ya. Jadi kita cari itu kayaknya susah di tempat kita ini untuk ibu-ibu yang tua yang untuk menghafal lagi di depan kamera nggak kaku itu kayaknya masih susah, apalagi waktu kita mepet. Jadi saya dapat opsi kemarin dari ayah, kenapa nggak Tobang Mas Dhani aja, soalnya Tobang Mas Dhani ini, ibu Mas Dhani ini biasanya buat lagu juga di rumah. Sama Odang. Rekaman di rumah. Ya, rekaman juga di rumah. Ya. Jadi itu privilege lah, apa istilahnya? Privilege. Ya, keuntungan lebih. Iya, keuntungan lebih. Kita bisa ngajak ibu itu. Sebelumnya kita memang cari beberapa opsi, cuman kita nggak dapat sesuai yang kita harapkan. Oke. Berarti ada beberapa opsi, tapi pilihannya jatuh ke Ibu Mas Dhani Nasution. Oke. Selain Mas Dhani Nasution, ada satu lagi seorang pejabat teras Mandailing Natal saya lihat kemarin, tapi itu cuma di ending ya, Bang. Siapa ini? Wakil Bupati kita. Oh iya, Ibu Wakil Bupati itu antusias sekali di film kita kemarin. Dan terima itu kasih dia lah. Cara memilih aktor Bang Raja ini, saya nggak
gimana? Nggak nyampe nih untuk saya. Kepikiran ambil aktor Mas Dani, wakil bupati. Ini dua orang yang benar-benar orang kenal loh. Orang berpengaruh. Benar-benar orang yang berpengaruh loh. Mas Dani itu kalau bikin lagu pasti nggak pernah rame bang. Iya, rame terus. Dan saya jamin lagu dia terakhir itu apa ya? Apa lagunya terakhir? Saya juga lupa. Entah Adat Ibadat lagunya terakhir. Boleh searching bang. Dan itu penontonnya udah berapa bisa kita lihat sekarang. Dan itu dia sahabat Star FM. Bang Reza ini istilahnya gini, istilah zaman sekarang ya, nggak kaleng-kaleng ngambil aktor gitu. Dan yang diambil juga semua selain Ibu Mas Dani dan Ibu Atika itu ada Pak Ali Fikri main nggak Pak? Pak Ali Fikri main. Pak Ali Fikri main. Jadi orang sakitnya. Jadi orang sakitnya. Pak Ali Fikri itu kalau mau tahu sahabat Star FM cari aja. Itu juga legend itu. Itu juga legend. Pak Ali Fikri. Pak Ali Fikri. Pak Askolani ada? Pak Askolani kemarin kita risetnya di praproduksi ya. Berarti riset penulisan naskah. Pak Askolani di belakang layar. Kita kontak Pak Askolani juga. Pak Askolani di belakang layar. Ya. Terus siapa lagi ya legendnya? Om Ais main nggak bang? Ada figuran. Di ritual Gordang Sambilan. Figuran doang. Ya, figuran doang. Nggak ngambil peran atau ngambil. Nggak, lebih ke kru aja. Oke. Lebih ke kru. Jadi itu tadi ada beberapa aktor yang lumayan buat aku secara pribadi nih ya sahabat saya shock gitu. Wah ternyata ada mereka gitu. Jadi makin penasaran. Jadi kalau bisa habis ini bang file filmnya di sini ya. Nonton aja nanti. Tanggal 31 kan udah nggak di sini. Gitu. Tanggal 31 udah di Bandung gitu. Jadi bang file film. Nggak di spoiler kok, nggak di spoiler gitu. Jadi penasaran kali. Jadi mau nanya nih pak, gimana sih cara abang memilih aktor itu? Semuanya deh. Semuanya aja. Ada berapa aktor abang kemarin di Pangarasa yang punya peran? 9 mungkin. 9 aktor abang yang punya peran. Selain figuran ya. Bagaimana cara abang milih-milihnya, ngambilnya gitu? Jadi itu untuk pemeran utama kita ngambil dari luar semua. Oke. Ya. Anggaplah yang bukan orang komunitas ya. Oh, maksudnya di luar komunitas. Di luar komunitas. Gitu, kita ambil dari luar itu seperti Bu Mas Dani, terus 2 aktor dari SMA 3. Ya, Kaila sama Mentari. Terus dari Isi Parang Panjang Jurusan Teater, alumni SMA 2 Plus Paibuan, Fajar. Oh iya, Fajar Mulia Jamba. Jamba. Nah, itu kan di luar komunitas Melati Madinah sebenarnya. Nurul Wardani. Nurul itu kru. Oh, Nurul itu kru. Nurul itu makeover ya. Oh, makeup karakter, keren loh. Oh, dia makeup karakter. Ya, makeup karakter hantu. Ya. Ini semua nama kalian disebutkan loh di sini. Kalian nggak nonton ini nanti di YouTube awas. Awas kalau nggak ditonton. Awas kalau nggak ditonton. Ini kalau nggak rame, semua pemeran film Pangarasa, aku telepon Bang Reza. Nanti dikirim ke grup Pangarasa aja. Oke, boleh Bang. Jadi itu Nurul Wardani sebagai kru, tapi ada juga sebagai figuran 2 kali. Beberapa kali sebagai figuran gitu. Ada juga sebagai pengganti Ibu Mas Dani, dia siluet. Jadi yang nari itu sebenarnya si Nurul, bukan Bu Mas Dani. Si Nurul bukan Ibu Mas Dani, tapi diganti Ibu Mas Dani. Ibu Mas Dani dengan tata riasnya Ibu Mas Dani. Ya, betul. Oke. Jadi kemudian tadi Bang, cara pemilihannya itu ya. Cara pemilihan dari yang 9 orang itu. Ya. Yang di luar itu tadi ada cuma ada 4 atau 5 orang. Sisanya dari orang Melati Madinah yang kita udah tahu bagaimana perannya, maksudnya bagaimana kualitasnya dalam berperan, seperti Pak Fikri, Pak Kurniawan Sandi. Saya sebutin aja satu ya. Disebutin aja Bang. Takutnya ada yang lupa nanti. Kalau ada yang kelupaan awas lu Bang. Nah, selain itu mungkin kayak yang SMA 3 itu saya nanya rekomendasi ke teman-teman, kayak Suci ditanya sama dia karena talent koordinator lah kan. Suci sama Pak Ali Fikri kita tanya, ini ada nih anak monolog, kita tanya anak monolog SMA Plus juga, kita tanya anak monolog SMA 3. Di SMA Plus jadinya kita narik Nurul aja. Kenapa nggak pakai anak monolog SMA Plus Bang? Bukan nongkrong yuk kan namanya Bang, kalau nggak ada pertanyaan jebakan. Jadi kita nongkrong yuk memang ciri khasnya gitu Bang, ada pertanyaan jebakannya. Gitu. Jadi bahaya nih Bang. Ya memang bahaya. Sebenarnya ada yang itu selamat Bang, sebenarnya nggak ada yang selamat. Sebenarnya nggak ada yang bahaya sih.
Kita kemarin itu kontak Bu Wino ya, guru seni. Kita ngajak Bu Wino juga berperan. Tapi kebetulan waktu itu ibu itu lagi baru punya anak, jadi ya. Terus kawan-kawan yang dari SMA Plus juga akan sibuk dengan pendidikan. Tapi kan kita kan syutingnya 7 hari 7 malam loh. Enggak pulang sama sekali. Enggak pulang sama sekali. Libur sekolah lah. Libur sekolah. Ya makanya kayaknya kasihan juga. Gimana ya istilahnya? Ya agak susah lah. Apakah ada izin yang susah untuk mengizinkan mereka 7 hari 7 malam Bang di SMA Plus? Atau karena lebih mudah? Kita negosiasi aja ya. Nggak lebih mudah ngambil izin dari SMA 3 atau dari karena sulitnya SMA Plus pada nggak dipakai? Gimana jawabnya? Itu gimana tuh Bang? Karena sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sama aja. Tapi terus, ada satu alumni juga itu, mungkin angkatan kalian ya atau angkatan Sinurul ya. Tapi dia lagi ada juga kegiatan sama pemerintah kemarin teater. Dia menang juga di provinsi kalau nggak salah. Monolog di isi Padang Panjang. Di monolog di SMA Plus baru lulus. Baru lulus tahun ini. Ya, tapi dia ada si Aini Safwana. Iya. Aini Safwana. Itu juga kemarin kita lirik disuruh Bu Wino. Memang bagus, tapi dia ada kegiatan kemarin di pemerintahan bertepatan tanggalnya. Jadi dia nggak bisa. Itu sebenarnya alasannya. Itu sebenarnya alasannya. Nah. Jadi tapi kita banyak support loh dari SMA Plus. Baju gordang disapu. Baju gordang, terus banyaklah alat-alat kita pakai dari situ. Ini sebenarnya nggak pernah menjelekkan ya sebenarnya sama SMA Plus, sama Star FM. Tapi kita hanya bertanya kenapa nggak mereka gitu ya. Dan pasti Bang Reza sebagai sinematografi itu lebih sudah ada pertimbangan pastinya Bang dari memilih aktor-aktor ini. Kenapa nggak dari sekolah ini? Itu bukan karena satu lain hal, tapi karena pasti ada pertimbangan di dalam kalau dia ikut di situ bisa jadi nggak sesuai gitu, atau dari penilaian kita itu kurang tepat begitu. Jadi nggak karena ada satu lain hal gitu kan Bang. Nggak. Aman Bang. Aman. Aman. Dan justru syukurnya itu kemarin dapat dari Bu Wino si Nurul itu. Jadi kita bisa tahulah dia punya bakat make up karakter itu. Dan memang kita kesusahannya di situ. Tapi memang sangat membantu sekali. Bang, tapi gini Bang. Setahu saya dari saya ya Bang. Bu Wino guru seni saya 3 tahun tuh Bang. Memang di kelas 11 itu Bu Wino memang paling mendalamkan make up karakter. Oh iya. Iya. Atau di zaman Abang mungkin belum ya? Atau kurikulumnya masih berbeda? Belum. Kurikulumnya kayaknya masih beda. Atau materi yang dibahas itu masih beda. Kalau kami ya Bang, kelas 11 itu memang mendalami makeup karakter. Tapi yang lebih matang itu si Nurul itu katanya. Iya pasti, karena dia kalau nggak salah Nurul, ini Abang bawa dong namamu. Limpul. Limpul 100. Limpul nih. Ini udah dipuji loh gitu. Udah dipuji loh. Nah, tapi memang Nurul itu punya basic makeup Bang. Saya kenal Nurul dari SMTS kan. Dan saya tahu dia memang punya basic makeup di situ. Dan menurut saya Bang Reza dalam pemilihan aktor nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal. Alhamdulillah saat ini nggak gagal. Saat ini nggak ada yang gagal. Justru nggak ada yang gagal. Padahal itu Kaila sama Mentari itu orang itu pertama kali bikin film kan Bang? Iya perdana loh. Pertama kali mereka jadi aktor. Tapi keren loh. Tapi keren mereka. Makanya saya bilang Bang Reza ini nggak kaleng-kaleng jadi aktor gitu. Makanya aku bilang gitu tadi Bang. Jadi mereka walaupun pertama kali tetap sesuai harapan Abang. Kita kan seleksi dulu aktornya sebenarnya. Ada beberapa yang kita seleksi. Kenapa ya Bang Reza nggak nyeleksi saya? Kan bukan perempuan. Oh berarti perempuan ya Bang? Ya. Bisa sih Bang. Saingannya Pajar. Aduh. berat. Pajar. Izin Bang Pajar. Jadi itu kita seleksi dulu beberapa yang berpotensi itu mereka berdua. Terus kita sediain waktu sekitar seminggu lebih untuk reading namanya. Kita latih ulang mereka. Mereka reading dulu. Ya reading dulu, baca-baca dulu skrip, baru kita latih pemeranan lebih 7 hari. Lebih 7 hari untuk mereka mempersiapkan itu. Tapi itu udah luar biasa, orang-orang lain itu persiapkan untuk jadi aktor berbulan-bulan gitu, berbulan-bulan gitu. Take video berbulan-bulan gitu. Juga, Ini
syuting cuma 7 hari 7 malam, mempersiapkan aktor yang baru pertama kali nih, 7 harian juga, yang baru satu langkah pertama itu cuma 7 hari 7 malam juga. Jadi total 2 minggu ya bang untuk mempersiapkan semuanya. Produktifnya 2 minggu untuk produksinya. Ya. Maksudnya yang produktifnya itu kita kerjain 2 minggu. Oke. Tapi yang editingnya berapa minggu bang? Kalau editingnya ada sebulan. Sebulan? Ya. Itu editing lama. Soalnya kita sekarang udah selesai bang? Alhamdulillah. Udah sudah ditampilkan depan dosen ya pasti sudah disidangkan ya? Udah selesai pun. Udah selesai ya. Udah selesai. Udah. Dan itu menjadi tugas akhir bang? Iya, sama teman saudaranya. Oke, gimana sih bang respon dosen-dosen abang? Aduh, gimana ya? Adalah plusnya, ada minusnya. Iya, pasti ada plus minusnya. Tapi mereka itu lebih ke. Cuman jujur ya, yang paling dipuji itu aktor. Ya. Bukan saya. Bukan abang pula ya? Bukan, aktornya loh. Aktornya yang paling dipuji. Natural semua. Natural semua. Ya. Tapi kalau Kaila limpul lagi. Mentari limpul ya. Mentari nanti limpul lagi. Semua bakal dinaik-naikkan namanya. Tapi nanti jangan lupa rekening nanti ya. Kalau Kaila memang bang, dia nggak usah di dalam dunia film aja. Di kami keseharian kami juga dalam sanggar itu kan sanggar kan hampir setiap hari ketemu bang, karena alhamdulillah nggak pernah kosong job gitu kan, alhamdulillah. Jadi Kaila ini memang orangnya ya natural aja bawaannya, diajak bercanda natural. Sampai kemarin nih, baru kemarin bener-bener kemarin bang, dia ngeprank orang, dia masukin orang ke ruangan, dia marah-marahin, kau gini lagi ya, kau gini. Orangnya sampai nangis loh, serius. Padahal kami nggak ada kepikiran dia bakal buat orang gitu, kayak gitu. ya? Tapi dia memang orangnya natural sih bang. Ya. Kemudian nih bang, yang dipuji itu justru aktor. Lebih ke aktor. Ya, walaupun tapi budayanya juga. Budayanya juga ya, dipuji. Tentu. Soalnya dari beberapa teman-teman kita itu konsisten di sana ngangkat tentang budaya Mandailing. Budaya Mandailing. Ya. Tapi kalau nggak salah bang, ini kan tugas akhir ini bukan untuk 1 orang ya bang? 2 orang. Untuk 2 orang. Satu lagi teman abang namanya siapa? Joko Trisulistyo. Limpul. Limpul lagi. Ya. Jadi semua pemeran Pangarata nanti limpul ya. Itu Joko Sulistyo. Dia saudaranya. Dia bukan orang Mandailing. Dia orang Bengkulu. Dia kenapa mau? Tapi anggota Komunitas Melati Madinah. Oh gitu. Keren kan? Dia orang Bengkulu. Jadi pas saya lihat nih bang, sutradara Joko Trisulistyo, itu di pikiran saya, kok mau sih dia ngangkat tema yang di luar budaya dia. Dari namanya aja dia kelihatan loh bang, dia orang Jawa. Iya, orang Jawa. Kenapa dia mau ya gitu? Di pikiran saya gitu bang. Di pikiran saya kok harus budaya Mandailing gitu. Kenapa dia nggak ngotot budaya dia aja gitu? Kenapa dia mau ngalah? Itu sebetulnya bang yang jadi pertimbangan sama saya. Itu gimana tuh bang? Dalam gimana ya istilahnya? Komunikasi sama Bang Joko tadi namanya. Sama Bang Joko dalam pembuatan film ini, sedangkan dia kan bukan orang Mandailing gitu. Nah itulah serunya ya sama dia. Dia tuh lebih pengen ngulik budaya-budaya lain. Jadi kalau kayak budaya Jawa kan kita kalah saing dong sama orang-orang yang produksi rumah produksi itu. Pasti. Jadi kita angkat budaya kita aja untuk sekalian mempromosikan juga kan. Biar jadi satu hal yang berbeda ya. Iya, hal yang menarik. Itu aja. Dan sebenarnya. Dari semua angkatan abang yang lulus tahun ini, yang bawa budaya Mandailing itu cuma abang? Iya dong. Dan yang orang Mandailing yang lulus itu tahun ini cuma abang? Iya, cuma abang. Iya, di TV film ya? Iya. Di TV film. Yang orang Mandailing yang lulus tahun ini itu cuma abang? Iya, kalau nggak salah budaya Mandailing itu cuma itu yang sendiri. Cuma satu film itu. Iya. Ada berapa sih bang jenis tugas akhir di film dan televisi itu? Film? Banyak. Ada yang jenisnya itu bentuk naskah film aja, kita bukukan, dummy. Terus ada juga film dokumenter, film fiksi. Terus ada program televisi. Bisa juga kayak kita sekarang ini. Ya. Oh, bisa gini jadi bisa. Tugas akhir. Ya. Kenapa nggak jadi ngambil isi? Padahal memang dulu dari sekolah memang disokong terus kan bang. Ke situ. Sampai ke apa namanya? Kaprodi seni teater. Padang Panjang. Wah. Minta nomor saya bang. Oh iya. Dan datang chatnya. Nah, udah daftar. Itu bang pertanyaannya. Oh berarti kalian kemarin yang studi itu isi Padang Panjang yang Sabri isi Padang itu Panjang, juga ya? Dia minta nomor telepon saya.
sama bapak nanti ya, udah gitu. Tapi dia ngechat, aduh Pak maaf udah lulus di sini, tinggal ngomong gitu aja. Ya udahlah nggak apa-apa kalau emang itu pilihannya kata gitu. Tapi sekarang saya masih ingat muka bapak itu, tapi namanya lupa saya. Itu dia. Jadi sebenarnya pasti di dalam film ini ya Bang, ada enak nggak enaknya. Ada enak nggak enaknya. Yang enaknya nggak perlu dikasih tahu lah Bang ya. Yang enaknya Abang nikmati aja. Tapi pasti Abang punya hal yang menurut Abang itu tantangan paling berat, benar-benar berat banget di dalam buat film itu. Apa sih Bang menurut Abang tantangan yang benar-benar berat? Mulai dari mana ya? Mulai dari mana ya? Mulai dari milih aktor sampai ke rilis gitu. Kita mulai dari awal-awal aja dulu. Sebelum buat film kan kita tentu mikirin biaya. Ya. Di film Pangarasa ini kita habis sekitar 30-an juta. Wow. Padahal itu film lokal loh. Sebentar Bang. Itu biaya pribadi dan Bang Joko kami bagi 2, terus alhamdulillahnya ada sponsor dari pemerintahan. Nah, keren. Soalnya kalau wakil itu keren. Keren Bang. Umur 30 tahun misalnya wakil bupati keren loh Bang. Sama Ibu Kabid Kebudayaan juga. Oh, Ibu Kabid Kebudayaan juga ada ambil peran. Ada juga. Walaupun dia di belakang layar. Sponsor ya. Sebagai mensponsori. Itu 30 juta sahabat Star FM. Untuk kita mahasiswa ya udah besar. Untuk mahasiswa udah besar. Tapi di seni itu termasuk kecil ya Bang? Kecil dong. Kecil. Di film itu miliaran. Iya. Yang seharusnya. Karena kalau nggak salah, jangan kan di film Bang, Bu Tiwi Fatrion Caniago, S2-nya tesis Bu Tiwi itu kan live tuh Bang, di apa namanya? Sampuraga. Di Sampuraga, di Sampuraga. Dan itu 60 juta. 80 kalau nggak salah. 80 juta kalau nggak salah. Itu berarti 30 juta menurut anak isi sebagai untuk jadi tugas akhir itu kecil Bang. Ya, teman-teman lain ada yang 50, 60. Abang termasuk yang paling murah. Standar lah, standar. Tapi masih ada lagi yang lebih murah. Masih ada yang 20. Masih ada yang 20. Masih ada. Tapi itu 30 memang hitungan kecil ya Bang di dunia kecil di dunianya seni. Untuk kita besar. Untuk kita ya besar. Tapi dipandang orang di seni itu ini kan satu hal yang murah. Bahkan orang bikin film kayak film internasional tuh ada yang baru Mission Impossible itu sewa pesawat tuh sampai hancur gitu. Kan kita ngebayangin berapa miliar gitu. Triliunan makanya kan. Kemudian Bang, lanjutkan tadi tantangannya. Yang pertama itu kan kita nyari sponsor itu kan butuh effort, tenaga dan lain-lain. Kekompakan kru. Yang kedua itu dari mungkin kan kita di Mandailing ini orang yang di bidang itu belum terlalu banyak. Jadi kita nyari kru itu selain dari Melati Marina itu susah. Nah, karena memang bukan basicnya kan. Itu mungkin tantangan yang kedua, makanya kita dalam produksi itu agak lambat karena memang kan dia ngerjain yang bukan bidangnya gitu. Yang bukan bidang dia. Jadi kita sebagai di job desk lain itu harus tetap ngajarin yang di situ, itu yang buat lama. Itu yang tantangan. Menguras tenaga juga, terus menghabiskan waktu. Makanya kita syutingnya itu sampai begadang-begadang semua. Itu yang menurut tantangan paling utama ya dalam masalah sumber daya manusianya aja. Masalah sumber daya manusianya aja gitu. Tapi kalau dari aktor enggak. Alhamdulillah. Masalah orang belakang layar aja nih Bang, berarti yang untuk membangun orang belakang layarnya. Tapi alhamdulillah terbangun nih Bang. Alhamdulillah terbangun. Kemarin itu kita ada krunya sekitar 30-an. Tapi memang masih kurang. Itu pun masih kurang. 30 kurang aja banget. Energinya udah seberapa habis gitu ya Bang. Udah jadi tantangan paling berat gitu. Saya kemarin sakit tetap dibaksain. Mau gimana, soalnya kita kan nyewa alat. Kita nyewa alat. Kalau kita hitungan setiap hari. Kalau kita nggak syuting, ya alatnya kepotong sehari doang. Iya, gitu. Kepotong sehari. Mahal loh gitu kan. Mahal. Terus kita di hari berikutnya harus ngejar yang seharusnya untuk besok gitu. Belum lagi tantangan kedua cuaca. Hujan. Itu kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus belum lagi orang yang datang nonton. Itu berisiknya minta ampun itu. Jadi banyak noise dari apa? Nanti orang-orang apa istilahnya? Manajer lokasinya itu bakalan ngamanin itu, tapi susah juga karena masyarakat ya tolong diam gitu kan. Susah. Dari
masyarakat ini kan disuruh diam, dalam hati orang itu apa sih Iya. orang mau lihat aja, tapi nanti ada adegan yang agak seru dikit, mereka ribut, nah gitu kan, woi gitu kan, suaranya aja masuk gitu kan, suaranya noise-nya ada deh. Iya. Jadi memang itu kalau boleh tahu stage manajernya siapa, Bang? Stage manager lokasi. Manajer lokasinya. Itu ada teman kita yang tadi, Riyadi, yang di bawah tadi. Ya dia nggak mau masuk. Iya, nggak mau masuk. Ya. Harusnya kan bisa di shoot ya. Muhammad Riyadi. Muhammad Riyadi itu. Nanti manajer. bisa langsung minta limpul. Di bawah. Terus dibantu juga sama Pak Ahmad Syukri. Oke, itu sebagai stage manager. Ya. Karena jadi stage manager itu terutama di dunia seni memang paling berat, lumayan berat ya Bang, karena nyari lokasi juga. Karena saya juga kan di Ajaran Dancer kan stage manager tuh. Oh, iya. Jadi kalau ada orang yang kalau lagi tampil, masyarakat ini susah kan Iya, untuk diatur. Jangan ke situ, ini tempat tampil. Nggak ada, aku kan cuma lewat ya. Iya. Gitu. Pasti itu tantangan Iya, yang dijalani Bang Riyadi. Dan itu jadi satu tantangan juga termasuk untuk Abang dan Bang Joko gitu. Ya. Berarti bisa dong nanti direkrut. Aduh, bisa Bang. Tapi kalau di sini, Iya. kalau di Bandung bisa sih Bang. Kalau di Bandung, ongkosnya aja sih. Aman itu. Itu tadi sebagai tantangan terbesar bagi Abang ya. Sebagai sineas ya. Kemudian ini masih ada pertanyaan respon orang-orang terdekat hingga ke pemerintah gitu. Ya. Itu gimana tuh Bang? Dari orang-orang terdekat dulu. Dari prosesnya ya Bang ya, dari proses sampai ke selesai begini. Jadi mungkin karena kita udah biasa ikut festival film ya, orang-orang terdekat itu, kapan kita buat film lagi? Kapan kita buat film lagi? Antusias semua. Mereka antusias dan ya. Nungguin gitu ya Bang. Makanya kru kita banyak gitu. Jadi mereka mau bantu semuanya, support semuanya. Selain tenaga mereka juga mau numpur, mau bantu itulah biaya produksi yang mau loh bilang tadi. Iya, walaupun gimana sih ya? Walaupun nggak nominalnya nggak besar, tapi melihat dari usaha mereka untuk mau bantu itu udah masuk. Setidaknya untuk artistik kita masang obor kan butuh minyak tanah. Iya. Nah, ngambil bambunya itu effortnya minta ampun loh, keren. Ketuanya itu ada Pak Usup. Pak Usup limpul lagi. Limpul Pak Usup. Keren loh ngambil bambu itu. Sampai mendaki Pak Kurniawan juga. Jadi kadang ada rasa segan juga sebenarnya. Ya, karena mereka lebih senior daripada kita sebenarnya. Ya, segan tapi ya itulah profesionalitas. Iya, profesionalitas dalam dunia entertainment. Terus kalau pemerintahan itu cap jempol lah. Mantap. Sebelum ke pemerintahan, Bang. Dari teman-teman apa? Mau itu teman-teman mana nih? Teman-teman Abang atau teman Abang atau teman Abang gitu. Ikut dong. Ambil peran. Itu talent koordinator tapi. Talent koordinator. Ya. Teman-teman yang lain jangan teman ya Bang, teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu termasuk Pajar juga, itu kan teman akrab itu. Dia mau bantu. Itu responnya gimana? Mereka kadang lebih semangat dari kita loh. Lebih excited dari kita, iya. Itu enaknya. Cuman beberapa teman-teman dari SMA itu ada yang masih sibuk dengan tugas akhir dan lain-lain. Oke, kalau ke pemerintah tadi jempol. Jawabnya cuma ini loh. Ya. Cuma ini loh Bu. Jadi habis ini ada film lagi, tolong ya Bu. Ya, tolong ya Bu. gitu ya maksudnya. Ya gitu aja. Tolong ya Bu gitu. Ya. Sudah lama nih kalau nggak salah sahabat Star FM kita nggak kolaborasi dengan Melati Madinah Star FM yang pernah ada beberapa film yang kolaborasi ya Bang? Ya, kemarin ada juga syuting di sini. Ada yang syuting di sini juga, ada yang di bawah. Terus ada juga yang dirilis di sini. Ya, ada juga. Ada Marina itu ya Bang? Ya, itu. Marina. Jagas Art sama orang Pak Sekolani juga. Iya, sama orang Pak Sekolani. Terus film Biola Nama Bugang Om Ais ada ikut. Itu masih Timpalan Munapem dulu namanya, ada. Oh, itu belum jadi Melati Madinah. Ya, itu beda nama. Ya. Itu masih beda nama. Ya. Dan itu Pak Sekolani ya direktur apa istilahnya Bang? Apa istilahnya? Kalau di akhir itu ada directed by gitu. Oh ya, sutradara itu. Di sutradarainya sama Pak Direktur tuh kalau nggak salah. Oh iya. Iya, kalau nggak salah. Jadi Abang masih kecil waktu itu. Iya, abang masih kecil kan? Iya. Dan kalau masih ada pun Bang filmnya sekarang itu grafiknya masih jelek. Masih jelek gitu. Ya, tapi itu kan termasuk film pertama di Mandailing. Iya, termasuk film pertama Bang. Ya. Gitu. Kemudian dia pemerintah responnya bagus. Mudah-mudahan nanti ada
satu masalah lagi nih sahabat Star FM. Sekali lagi Bu, pemerintah Melati Madinah dan semua komunitas-komunitas seni yang ada di Mading Natal. Ya, kita coba rangkul itu sebenarnya. Kita nanti bakal coba rangkul. Dan gini Bang, Star FM siap buat jadi media partner kalau ada yang memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, kita siap. Kita rangkul semua karena Star FM ini radio penebar inspirasi nih. Nah, gitu nih salah Star FM. Radio penebar inspirasi. Jadi inspirasi itu nggak bisa didapati dari 1-2 pihak doang gitu. Karena nanti misalnya nih Bang Reza bikin film, kita pasti butuh yang namanya aktor. Betul. Yang orang di radio ini beda-beda, orang sini, orang sini, orang sini. Karakternya beda-beda, yang kenal dia beda-beda gitu kan. Jadi kan bisa jadi satu apa gitu. Aku saran ini, aku saran ini, aku saran ini gitu. Misalnya nanti semua komunitas-komunitas seni seperti Melati Madinah, seni-seni tari ya Bang, komunitas sanggar seni tari gitu. Nah, ada Ajram Entertainment, ada SSP Salum Pasendega Production, Bang Akmal. Bang Akmal. Bang Akmal juga ikut kemarin jadi kru. Bang Akmal, sorry Bang Akmal. Baru limpul lagi. Limpul Bang Akmal. Baru ingat saya ada Bang Make up juga. Oh dia Bang Akmal juga. Ya. Bang Akmal itu pemeran ya Bang? Atau figuran? Figuran juga. Figuran. Bang Akmal itu keren aktingnya juga. Ke make up ya. Lebih ke make up gitu ya. Itu ada sanggar Bang Akmal juga. Itu nanti kita bisa rangkul sama ya bisa. Tunggu Sabri pulang Bang, nanti kita susun skrip. Ya kita buat lagi satu lagi. Ada Bang, satu anak SMA Plus yang sepertinya bakal ngikutin karir Abang. Siapa Bang? Ada namanya JJ Limpul. Adik si Soraya itu ya? Iya. Oh iya. Itu kemarin udah kita lirik juga itu. FLS 3N nih Bang kan. Ya. Dan dia itu Bang, kalau nggak salah J Limpul. Pokoknya Limpul J Limpul. Ini udah capek loh J bawa-bawanya loh. Itu udah kita lirik loh. Itu udah. Cuman timingnya belum pas. Pas. Jadi dia itu memang buat film gitu, dokumenter. Dia lebih sering dokumenter sih Bang kalau menurut aku ya. Dan itu juara 1 ya dia kemarin FLS 3N gitu. Dan itu kayaknya juga bakal ngikutin Bang Reza nih. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan kolaborasi nih kita Bang besar-besaran, kita bikin film besar. Kita rangkul. Kita rangkul semua. Star FM siap jadi media, istilahnya media penjembatani antara satu ke yang lain gitu. Mudah-mudahan ada kesempatannya Bang. JJ siap-siap. Filmnya itu yang kemarin terakhir ini FLS 3N ya. Udah di calling Bu Ino, mau dinilai. Mau dinilai untuk ke provinsi. Iya. Dicek dulu, siap-siap dengan karya terbaiknya. Siapa tahu nanti kita ada kolaborasi untuk buat film. Itu bisa aja nanti skripnya bagi-bagi sama Bang Reza. Bisa aja. Bagi-bagi. Oke JJ, siap-siap ya Limpul. Promosikan kalian semua. Oke. Baik sahabat Star FM, Bang terima kasih banyak ya Bang. Udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari tadi yang udah kami sampaikan tadi sama Abang. Dan tentunya hari ini banyak banget nih sahabat Star FM inspirasi. Karena seorang Bang Reza Rian Saputra Syukri, panjang banget. Seorang Bang Reza Rian Saputra Syukri di umur 22 tahun sudah ikut berpartisipasi atau sudah berada di dalam dunia perfilman mulai dari umur 7 tahun ya Bang? 9 tahun. Kalau nggak salah 9 tahun. Berarti 13 tahun sahabat Star FM berkecimpung dalam dunia entertain terutama ya Bang. Walaupun ada masa vakum, pasti itu ada siapapun dia pasti ada masa vakumnya gitu kan Bang. Nggak ada yang terus-terusan dia bikin film. Waktu itu saya nari 3 tahun sama Bu Tiwi. Gantian 3 tahun. Iya. Berarti itu vakum untuk nari gitu. Tapi tetap di dunia entertain juga. Tetap dong. Tetap di dunia entertain juga gitu. Bang, bentar sebelum kita tutup, Abang Menteri Art ya dulu? Bukan. Nggak jadi. Nggak jadi. Karena bukan asrama. Perasaan saya juga nggak asrama. Tapi kan masanya udah beda. Oh iya. Iya, waktu itu kan yang asrama yang lebih. Padahal, tapi Abang punya keinginan kemarin mau di situ. Udah dapat di ketua BIS kemarin. Oh, bukan cari iPhone. Baik, sahabat Star FM. Sekali lagi ya Bang, makasih banyak ya Bang. Ya, makasih udah hadir. Dan for your information, Bang Reza udah kita calling hampir 1 bulan yang lalu. Udah kita hubungi. Masih di Padang Panjang kemarin. Masih di Padang Panjang dan baru ini nih sahabat Star FM kesempatan hadir di hari ini. Yang seharusnya hari ini ada bintang tamu lain, kita undur loh Bang bintang tamu lain karena Abang udah bisa gitu. Karena
selama ini kita selalu membahas tentang pendidikan, kali ini kita membahas memang tentang budaya dan kesenian gitu, tentang entertain gitu ya Bang. Dan Nongkrong Yuk memang harus menginspirasi nih sahabat Star FM, nggak cuma di pendidikan, di organisasi, tapi juga harus menginspirasi di berbagai di berbagai jenis kehidupan bersosial gitu nih. Dan makasih banyak udah memberikan isi yang banyak loh ini Bang. Isi yang banyak. Saya sebagai orang yang bisa dibilang pegiat seni juga dapat banyak inspirasi dan pelajaran dari Abang hari ini. Dan ini adalah diskusi terpanjang kami setelah kami kenal sahabat Star FM. Tentunya banyak sekali inspirasi dan memberikan wawasan kepada sahabat Star FM sesuai dengan moto Star FM, 18 tahun Star FM, inspiring and insightful. Sebelum kita tutup nih Bang, pertemuan kita, nongkrong kita hari ini, aku minta dari Abang untuk menyampaikan kalimat penutup yang menginspirasi untuk teman-teman anak-anak muda kita, khususnya di Mangatan. Mau kalimat, mau kata bebas, mau panjang, mau singkat boleh Bang. Silakan, setelah Bang. itu baru ucapan terima kasih ya. Ya boleh Bang, silakan Bang. Inspirasi itu yang saya pegang prinsipnya itu cuma satu. Kita itu jangan sampai gimana istilahnya? Kita itu jangan takut untuk bersaing. Ya. Semakin kita melihat orang lebih bagus, kita harus lebih bagus lagi. Kita harus jangan pernah down, karena kita yang tahu potensi kita pasti bisa melampaui itu. Prinsipnya itu cuman itu tadi, jangan takut untuk bersaing. Iya. Semoga bisa menginspirasi. Oke, pastinya dong sahabat Star FM. Jangankan kalimat yang ini dari awal tadi itu sudah menjadi inspirasi orang umur 22 tahun menghabiskan 30 juta untuk buat film gitu. Orang umur 22 tahun loh. Kita umur 22 tahun aja belum tentu bisa bikin film gitu. Belum tentu bisa kuat mental. Sebenarnya mental ya Bang ya dalam film ya. Gimana cara ngajak orang banyak itu. Baik sahabat Star FM, keren sekali ya. Itu tadi ada sedikit kalimat menginspirasi dari Bang Reza. Jangan mau kalah dari orang lain. Ya. Tapi jangan menjatuhkan orang lain juga dong. Jangan menjatuhkan. Pastinya Bang. Kalau orang lain makin naik, kita juga harus makin naik juga gitu ya Bang. Sebenarnya jiwa kompetisi itu sebenarnya. Jiwa kompetisinya harus diperbesar lagi. Oke Bang, sekali lagi makasih banyak ya. Ucapan terima kasih boleh. Oh boleh Bang, silakan dong, silakan. Teman-teman yang lain kan, saya mau ngucapin terima kasih ke RPA Muhammad Sila itu. Terus ada Exonimus, Pak Maulana dan teman-teman, Pak Rudi dan lain-lain. Kemudian ada Amar Fatih, Bang Asisten Sutradara, Bang Rizky Rapsanjani. Terus teman-teman dari Isi Parang Panjang, kemudian yang ikut serta di film. Itu aja sih. Dan asal kalian tahu ya sahabat Star FM, saya kepikiran ngundang Bang Reza itu karena film Pangarasa loh Bang. Serius Bang. Karena film Pangarasa. Cuma itu Bang pikiran saya, waduh Pangarasa ini kayaknya keren untuk dibahas nih gitu. Ternyata hari ini kita sudah punya kesempatan untuk ngulik lebih dalam tentang Pangarasa ya Bang. Makasih banyak ya Bang. Semoga kedepannya semakin banyak karya yang tercipta dari tangan dingin Bang Reza. Semakin karyanya tercipta, semakin bagus karya yang diciptakan. Dan semakin cepat melejit ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saya yakin sahabat RFM, Bang Reza bakal jadi sutradara layar lebar. Dan kalau memang benar-benar Bang Reza dari sutradara layar lebar, saya kayaknya akan nonton di hari pertama itu rilis. Di hari pertama itu rilis, saya pasti akan nonton nih sahabat. Saya jamin itu, kalau saya masih ada. Gitu dia. Oke. Semoga kedepannya makin dilancarkan Bang, makin dilancarkan, makin dimudahkan, dan makin banyak karya-karya yang tentunya nggak hanya untuk karir Abang tapi juga menginspirasi banyak orang. Semakin banyak inspirasi yang diberikan, wawasan yang ditebarkan kepada orang-orang lain gitu. Baik sahabat Star FM, aku Sabrina Mora mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, terutama buat Abang ya, ada omongan tadi atau bicara yang sedikit bahaya di pinggir jurang tadi. Dan untuk sahabat Star FM, siapa tahu ada kalimat saya yang kurang baik ya, yang kurang baik, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili semua kru yang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan video ini di YouTube Start FM News Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Sabrina Mora pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di nongkrong berikutnya. Dan tetap bersama kami di 102,6 FM, karena pastinya masih ada program-program menarik lainnya setelah ini. Mari sama-sama, ayo Bang, sama-sama kita baca slogannya. Nongkrong yuk, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Keep stay on 102.6 Start FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.